Om Swastiastu, halo semuanya, kenalin, aku Luputia Sentaristiani, biasa dipanggil Yasinta. Aku ini salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Akuntansi dengan NIM 1717-051163. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang ini. Nah, jadi ini tuh mind mapping yang udah aku buat tentang konsep laporan laba rugi. Jadi, ikuti terus videonya ya. Let's check this out. Oke, jadi mind mappingnya udah aku taruh di sebelah sini ya. Langsung aja, jadi di dalam mind mapping yang aku buat ini berisi tentang konsep laporan laba rugi, yang juga bisa kalian lihat pada awan putih yang ada di tengah-tengah. Itu akan ada 5 pokok bahasan yang akan aku paparkan pada video kali ini, yang terdiri dari apa sih itu laporan laba rugi, kemudian bagaimana cara melakukan penghitungan dalam pembuatan laporan laba rugi, kemudian rasio-rasio yang digunakan di dalam laporan laba rugi, dan juga ada komponen serta bentuk-bentuk dari laporan laba rugi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa sih itu laporan laba rugi. Nah, kalian juga bisa lihat pada mind mapping anak panah berwarna merah, di sana dijelaskan pengertian dari laporan laba rugi. Nah, buat kalian yang sudah berkecimpung di jurusan akuntansi, keuangan, atau sejenisnya, mungkin sudah mengetahui apa itu laporan laba rugi. Namun, bagi kalian yang belum, jadi laporan laba rugi itu merupakan suatu laporan keuangan yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kinerja keuangan dari suatu entitas pada satu periode akuntansi. Nah, biasanya laporan laba rugi ini dipergunakan oleh perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau justru menderita kerugian. Laporan laba rugi ini sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat yang bisa digunakan untuk kepentingan suatu entitas, seperti misalnya dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, menyajikan dasar untuk memprediksi kinerja di masa mendatang, dan juga dapat membantu menilai resiko atau ketidakpastian dalam pencapaian arus kas di masa mendatang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai format dasar atau rumus perhitungan dari laporan laba rugi. Nah, pada mind mappingnya kalian bisa melihat pada anak panah yang berwarna hijau. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung laba atau rugi perusahaan, yaitu dengan cara penjualan dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan dan dikurangi dengan biaya operasi, di mana penjualan ini merupakan hasil penjualan atas aktivitas menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk HPP atau harga pokok penjualan itu merupakan istilah akuntansi yang menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi ataupun yang dijual. Dan biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dari perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai rasio keuangan yang digunakan pada laporan laba rugi. Nah, pada mind mappingnya kalian bisa lihat pada anak panah yang berwarna kuning. Sebenarnya pada laporan-laporan keuangan pada umumnya banyak sekali rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Namun pada laporan laba rugi ini hanya digunakan satu rasio, yakni rasio profitabilitas, di mana rasio ini terdiri dari gross profit margin, net profit margin, return on investment, dan return on equity, di mana gross profit margin merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya. Kemudian net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan dengan cara membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada return on investment, di mana rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah yang disetarakan dengan keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada return on equity, merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh manakah perusahaan dapat mengelola modal sendiri secara efektif, dan juga mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan pemilik modal sendiri maupun pemegang saham perusahaan. Nah, karena laba bersih merupakan suatu estimasi untuk mencerminkan sejumlah asumsi, para pemakai laporan laba rugi perlu menyadari keterbatasan tertentu dari informasi yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Seperti diantaranya yaitu
Pos-pos yang tidak dapat diukur secara akurat tidak dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Kemudian, angka-angka laba dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran laba yang memperlibatkan pertimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan keempat mengenai komponen-komponen dari laporan laba rugi. Nah, pada mind mappingnya kalian bisa lihat untuk komponen ini pada anak panah yang berwarna biru. Komponen-komponen dalam laporan laba rugi itu terdiri dari laba atau income, kemudian ada pendapatan atau revenue, dan ada biaya atau expense. Langsung saja yang pertama yaitu ada laba atau income. Nah, laba ini di dalam laporan laba rugi terdiri dari 3 jenis yang diantaranya laba dan keuntungan, kemudian laba bersih, dan laba komprehensif. Di mana laba dan keuntungan mengacu pada jumlah yang berasal dari pendapatan atau pendapatan operasi yang dikurangi dengan kos barang yang terjual, biaya-biaya lain, dan juga kerugian. Jenis kedua yaitu ada laba bersih. Laba bersih ini merupakan kelebihan pendapatan atas biaya dari suatu periode akuntansi. Dan jenis yang ketiga yaitu ada laba komprehensif, di mana laba ini diperoleh dari perubahan dalam ekuitas yang dikurangi selama periode transaksi dan juga keadaan yang bukan berasal dari sumber pemilik. Komponen yang kedua yaitu ada pendapatan atau revenue. Nah, pendapatan ini dihasilkan dari penjualan barang atau jasa dan diukur dengan kos yang dialokasikan kepada konsumen. Nah, pendapatan ini hanya dapat diakui jika pendapatan itu telah direalisasikan dan jika pendapatan itu telah terhimpun sepenuhnya. Komponen yang ketiga yaitu ada biaya atau expense. Nah, di dalam pengukuran laba periodik, semua biaya memiliki kedudukan yang sama terhadap pendapatan dan ditandingkan dengan dasar penandingan yang memuaskan, yakni kelayakan ekonomik, bukannya hanya sekedar kriteria fisik. Nah, dari hal tersebut, biaya dalam hal ini memiliki beberapa pengertian yang diantaranya, satu, biaya dapat diartikan secara luas, di mana merupakan kos yang dibiayakan yang dapat dikurangi dengan pendapatan. Kemudian, biaya juga dapat diartikan sebagai penurunan bruto aset atau peningkatan bruto utang yang diakui dan diukur sesuai dengan PABU atau pedoman akuntansi berlaku umum. Dan biaya ini juga dapat berarti arus keluar penggunaan lain dari harta atau terjadinya kewajiban atau liabilitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau pembahasan kelima mengenai bentuk-bentuk laporan laba rugi. Nah, pada mind mappingnya kalian bisa melihatnya pada anak panah yang berwarna ungu. Laporan laba rugi ini memiliki 2 jenis bentuk yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk melaporkan keuangannya, yang terdiri dari single step atau laporan laba rugi berbentuk langsung dan multiple step atau laporan laba rugi berbentuk tidak langsung. Yang pertama yaitu single step, di mana laporan single step ini merupakan laporan yang mencatat semua pendapatan atau keuntungan yang tergolong ke dalam unsur operasi itu berada pada posisi awal dari laporan laba rugi. Nah, alasan pemilihan single step ini sebagai laporan laba rugi yang digunakan perusahaan adalah karena formatnya dianggap lebih sederhana dan juga mudah dibaca oleh para pengguna laporan keuangan. Nah, bentuk yang kedua yaitu ada multiple step atau laporan laba rugi berbentuk tidak langsung. Nah, di mana dalam laporan ini terdapat beberapa langkah di dalam menentukan keuntungan bersih dari perusahaan. Berbeda dengan laporan single step, inti dari laporan multiple step ini adalah mengelompokkan akun beban dan juga pendapatan secara terpisah, baik itu antara operasional maupun non-operasionalnya. Oke, segitu dulu video dari aku tentang penjelasan mind mapping yang udah aku buat mengenai konsep laporan laba rugi. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Om Santi Santi.